Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahmi kami sampaikan. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan di tahun ini. Saya Abdul Wafid bersama Gus Ali Asyar dalam kajian Ramadan hari ini akan membahas tentang tema mengisi malam Lailatul Qadar. Ini Gus, sekarang sudah hari yang ke-21, di mana hari-hari ini kita sering mengenal tentang Lailatul Qadar. Sebenarnya apa Lailatul Qadar itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para muhibbin semuanya, Lailatul Qadar sebuah istilah yang sudah sangat populer di kalangan umat Islam. Apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadar itu lailah artinya malam, qadar itu penentuan. Jadi malam penentuan. Ada dua pendapat ulama yang menyatakan bahwa satu, malam Lailatul Qadar itu artinya malam di mana Al-Qur'anul Karim diturunkan dari Lauhil Mahfuz ke langit bumi. Nah, langit bumi ini kemudian baru diturunkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara bertahap selama 23 tahun. Maka pantas saja kalau malam turunnya Al-Quran itu lebih baik daripada 1000 malam, daripada 1000 bulan maksud saya. Jadi malam turunnya Al-Quran, kita bisa berpikir bagaimana dahsyatnya itu. Al-Quran turun dari Lauhil Mahfuz ke langit bumi. Pendapat yang kedua menyatakan bahwa malam Lailatul Qadar itu di samping malam itu, tapi juga merupakan malam-malam yang istimewa. Jadi pendapat yang kedua yang diyakini oleh mayoritas umat Islam itu bahwa Lailatul Qadar itu tidak hanya terbatas ketika malam turunnya Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ke langit bumi, tapi setiap tahun itu ada satu malam istimewa yang juga disebut dengan malam Lailatul Qadar. Nah, malam istimewa itu kapan terjadinya? Yaitu 1 tahun sekali di dalam bulan Ramadan. Jadi itulah pengertian Lailatul Qadar. Ada dua pendapat ulama yang sudah saya sebutkan tadi. Artinya malam penentuan. Di malam itu itulah ditentukan nasib manusia sesuai di catatan yang ada di zaman azali, itu tetap ataukah berubah. Bisa jadi tetap, bisa jadi berubah. Tetap kalau memang tidak ada ikhtiar manusia, tidak ada doa manusia. Tapi kalau ada doa, misalkan si fulan ini oleh Allah di Lauhil Mahfuz sudah ditetapkan bahwa matinya umur 50 tahun. Tapi karena dia berdoa pas malam Lailatul Qadar itu, ya Allah, jangan engkau matikan dulu, saya ingin menuntun ibu saya mencium Hajar Aswad. Kalau setelah itu tidak apa-apa ya Allah. Nah, itu artinya Allah bisa saja kemudian mengundur, menetapkan, mengundur, memajukan, itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Dari saking pentingnya malam Lailatul Qadar itu kan banyak di antara kita ingin mendapatkan malam yang sangat spesial ini. Ya. Terus untuk menentukan atau adakah keterangan dari ulama-ulama terjadinya malam Lailatul Qadar itu? Ya, terima kasih. Malam Lailatul Qadar itu semua ulama menyatakan bahwa di dalam bulan Ramadan, bisa tanggal 1, bisa tanggal 2, bisa tanggal 27, 28, 29, bisa di awal, di tengah, dan di akhir. Itu rahasia Allah. Yang tahu secara pasti adalah Allah dan para kekasihnya. Tujuannya kenapa disamarkan? Supaya selama bulan Ramadan ini umat Islam betul-betul full beribadah gitu. Sampeyan bayangkan kalau misalkan ditampakkan oleh Allah itu ya, tandanya misalkan langitnya warnanya oranye begitu ya, maka Anda bisa bayangkan orang itu akan beribadah di hari itu saja, di malam itu saja. Di malam-malam yang lain santai-santai saja. Maka kemudian disamarkan oleh Allah supaya umat Islam berlomba-lomba mencari.
Para pengikut madhab Syafi'i itu meyakini bahwa terjadinya malam Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir. Berarti bisa 21, 22 sampai 29, 30. Dikerucutkan lagi malam ganjilnya 21, 23, 25, 27, 29. Bahkan Imam Ghazali yang dinukil dalam kitab I'anah itu menyatakan bahwa kalau permulaan puasa itu dimulai hari Jumat seperti tahun ini, maka kemungkinan besar Lailatul Qadar itu akan jatuh pada tanggal 23 Ramadan. Itu dawuhnya Imam Ghazali. Bagi yang meyakini, monggo laksanakan nanti malam 23 itu Jumat malam Sabtu. Jangan sampai kita melewatkan malam yang istimewa tersebut dengan banyak melakukan ibadah-ibadah sunnah. Oke, Gus. Dari saking pentingnya malam Lailatul Qadar ini dengan berbagai macam ketentuan tadi, ada yang mengatakan dari 1 Ramadan sampai 30 bulan selanjutnya. Kemudian amalan apa yang harus kita amalkan atau zikir-zikir yang harus kita baca di malam itu? Terima kasih. Yang pertama tentu ibadah fardu. Jadi ibadah fardu ini sesuatu yang paling besar. Yang kedua kemudian sholat dulu ya. Saya mulai sholat fardu. Kemudian sholat rawatib. Sholat rawatib, sholat yang mengiringi sholat fardu. Ini jangan sampai diabaikan. Sholat rawatib itu kan ada yang muakkadah, ada yang ghairu muakkadah. Yang muakkadah menurut madhab Syafi'i ada 10. 2 rakaat qabla zuhur, 2 rakaat ba'da zuhur, 2 rakaat ba'dal maghrib, 2 rakaat ba'dal isya, dan 2 rakaat qabla subuh. Ini pahalanya luar biasa. Jangan sampai dilewatkan. Baru level 3 itu sholat sunnah yang lain. Ada sholat tahajud, ada sholat duha, ada sholat tasbih, sholat taraweh, ada sholat witir, ada sholat awabin, ada sholat hajat, dan lain sebagainya. Jangan sampai mengerjakan level 3, level 2-nya dihilangkan. Nah ini kadang terjadi ini. Ada orang ba'da sholat isya tidak mengerjakan ba'diyatul isya. Alasannya hemat tenaga. Loh kok dihemat ya, nanti mau untuk taraweh lah. Keliru ini. Dapat ikan bandeng hilang ikan tuna. Nah, ini ya. Dapat udang hilang lobsternya, itu namanya. Mengerjakan taraweh tapi tidak mengerjakan sholat sunnah ba'diyatul isya. Ini keliru. Yang betul ba'diyatul isya iya, kemudian tarawihnya iya, witirnya iya. Itu yang ideal. Di samping sholat fardu dan sholat sunnah, maka bacaan-bacaan Quran, qiraatul Quran, ini juga harus kita perhebat di malam-malam yang kita yakini sebagai malam Lailatul Qadar. Kemudian iktikaf di masjid. Saya ingin mengingatkan satu, bahwa banyak orang yang masuk masjid tapi lupa niat iktikaf. Padahal iktikaf itu kan mudah banget itu ya. 1 harus di masjid, nomor 2 diniati, selesai. Berdiam diri di masjid tidak usah lama-lama, biqadri subhanallah itu sudah sah. Niatnya apa ya? Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Saya niat berdiam diri di masjid ini sunnah lillahi ta'ala. Semenit sah, 5 menit sah, setengah jam bagus, 1 jam tambah bagus. Kalau kita melaksanakan sholat isya, sholat ba'diyah, sholat tarawih, sholat witir, itu kan setengah jam lebih. Kalau tidak diniati iktikaf, iman-iman banget itu. Maka niat iktikaf ini harus selalu, jangan sampai kita lupa. Iktikaf di masjid, baca Al-Quran, sholat taraweh, tadarus, sedekah untuk orang tua kita, untuk keluarga kita, untuk semua orang-orang yang telah berjasa kepada diri kita, guru-guru, kiai-kiai kita. Ini bisa kita keluarkan sedekah, dan hadiahnya kita khususkan pahalanya kepada beliau-beliau tersebut. Ini kalau dilakukan di malam Lailatul Qadar luar biasa pahalanya ini. Itu diantara amalan sunnah. Nah yang belum banyak itu adalah iktikaf. Tadarus sudah umum, tarawih umum, iktikaf itu yang belum banyak. Terima kasih.
Terima kasih Gus atas penjelasan yang sangat luas tadi. Pemirsa, ini tadi penyampaian tentang tema cara mengisi malam Lailatul Qadar, di mana kadang kita terlalu fokus untuk menjalankan ibadah sunnahnya sehingga kita lupa fokus di ibadah fardunya. Demikian pembahasan pada hari ini. Semoga kita semua oleh Allah dikasih rezeki untuk dapat menjalani atau mendapati malam Lailatul Qadar ini di tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Kami mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.